Jadi adik-adik semuanya, materi hak asasi manusia itu telah dideklarasikan di PBB pada awal abad ke-20 tentang hak asasi manusia ini yang kemudian disebut dengan Declaration of Human Rights. Jadi dalam bahasa Inggris itu Human Rights, atau dalam bahasa Arab itu kalau bahasanya Gus Dur itu Mabadiul Khamsah itu ya. Yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai hak-hak dasar manusia untuk hidup berharkat dan bermartabat di dunia ini, baik secara kolektif maupun secara individual. Jadi itu pokok pikiran kuliah kita yang bisa kalian kembangkan sendiri dengan bacaan-bacaan di perpus atau di internet mengenai hak asasi manusia ini yang memang dikampanyekan di dunia barat, kemudian ke seluruh dunia, dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk negara kita di Indonesia ini, di mana Indonesia telah meratifikasi hak asasi manusia pada tahun 2000-an ya. Meskipun ide-ide hak asasi manusia ini sudah dirangkum juga di dalam teks proklamasi maupun teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ ada pokok pikirannya tentang Pancasila ini yang banyak juga diilhami oleh gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia di dunia barat yang masuk ke seluruh dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Memang yang menjadi masalah adalah bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia ini adalah prinsip satu, individual, bahwa manusia itu punya hak secara individual untuk mengembangkan kehidupannya secara bermartabat, gitu ya. Yang kedua adalah kebebasan manusia untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, tindakannya untuk memperbaiki mutu kehidupan ini atau martabat kehidupan ini. Lalu yang ketiga adalah bahwa negara punya tanggung jawab untuk mendorong manusia atau masyarakat memiliki harkat dan martabat yang tinggi dalam kehidupannya. Ya, itu yang penting dari situ. Lalu kemudian hak asasi manusia ini ditutup dengan jenis-jenis hak asasi manusia atau beragam hak asasi manusia. Misalnya yang pokok adalah hak untuk hidup. Jadi orang manusia apapun jenisnya, rasnya, sukunya, agamanya harus diberi hak untuk hidup. Jadi tidak ada genosida atau holocaust dan sebagainya itu. Lalu hak untuk memperoleh pendidikan, ya, bahwa semua manusia harus cerdas dan pintar, tidak hanya bangsa barat saja tapi juga bangsa non barat. Lalu yang ketiga adalah hak untuk berpolitik, bahwa semua orang boleh berpolitik, ya, menyuarakan pendapatnya, mengkritik pemerintah, memberikan masukan dan sebagainya mengenai kebebasan dan demokrasi, ya. Lalu hak untuk beragama, bahwa setiap orang hak untuk beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi tidak hanya orang Kristen saja yang boleh beragama, tapi orang Islam juga boleh, orang Yahudi juga boleh. Lah ini problemnya di Israel ini sangat benci sekali terhadap agama Islam itu, ya. Karena mungkin konfliknya yang berlarut-larut itu sejak abad ke-20. Lalu kemudian hak-hak untuk memperoleh pekerjaan. Semua orang berhak memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, ya. Jadi negara harus menyediakan kepada masyarakat untuk menyediakan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak, bisa hidup sejahtera, tidak sekedar hidup saja menjadi gelandangan dan sebagainya itu, tapi punya hak hidup, punya pekerjaan, punya tempat tinggal, punya keluarga, punya rumah dan sebagainya itu. Lalu kemudian hak untuk berkeluarga, ya, setiap orang berhak untuk berkeluarga, ya.
membangun rumah tangga. Meskipun dunia barat sekarang mengalami tantangan yang keras, munculnya LGBT, gerakan LGBT dan juga gerakan-gerakan untuk tidak beragama, itu yang menjadi tantangan di dunia timur, yang dunia timur tidak bisa menerima begitu saja gagasan-gagasan hak asasi manusia dari dunia barat. Nanti kita kaitkan hak asasi manusia ini dengan Islam ya, yang menjadi persoalan penting di Indonesia ini, hubungan Islam dengan hak asasi manusia. Begitu ya adik-adik semuanya. Silakan nanti dikembangkan sendiri ya. Kita lanjutkan kuliahnya nanti ya. Yang penting Anda bisa absen online dan mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan benar.